Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uslatul Jannah. Saya dari Universitas PGRI Argopuro Jember, Prodi PLB, kelas 22B. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah film yang berjudul Tari Zameen Pyar, yang mana film ini rilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan kisah seorang anak yang kesulitan belajar dan lamban belajar. Namanya Ishan. Dia seorang anak yang terlahir di keluarga yang berkecukupan. Dia memiliki kakak laki-laki yang sangat pintar. Beda dengan dirinya. Kakaknya selalu dapat juara 1 di kelasnya. Bagaimanapun Ishan diajarkan, tetap tidak bisa dan nilainya selalu rendah. Sudah 2 tahun tidak naik kelas dan tetap di kelas 3. Ishan sebenarnya tidak bodoh, bahkan imajinasinya begitu tinggi dan luas. Hanya saja dia mengalami disleksia, di mana dia tidak bisa membedakan huruf D dan B, huruf T dan H. Dan Ishan selalu berkata bahwa hurufnya menari-nari, bahkan angkanya pun bergoyang-goyang. Dan akhirnya guru-guru di sekolah tersebut tidak tahan dan meminta kepala sekolah untuk mengeluarkan Ishan. Singkat cerita, demi masa depan Ishan dikirim ke sekolah asrama oleh ayahnya. Sekolah asrama begitu ketat dan tidak ada kebebasan. Menghadapi tempat asing, Ishan begitu takut. Tetapi ayahnya tetap memasukkan Ishan ke sekolah asrama itu. Ibunya tidak tega, tetapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ishan dipaksa menerima keadaan itu. Datang ke sekolah baru, dia tidak semangat masuk. Semua dilakukan sesuai aturan. Saat tanya jawab harus menjawab dengan benar. Mental Ishan tertekan karena selalu dipukul tangannya saat jawaban yang dilontarkan Ishan salah. Yang awalnya senang karena mendapat teman baru yang peduli padanya, kini menjadi pendiam. Karena dia selalu dimarahi oleh gurunya. Di sekolah asrama tidak ada yang peduli dan memperhatikan kondisinya. Setiap hari, hampir setengah hari yang dilakukan Ishan hanya menangis di dalam toilet. Hari-harinya dia lakukan seperti itu, dihabiskan menangis di dalam toilet selama setengah hari. Tidak bisa mengikuti pelajaran, ditambah lagi dengan penolakan guru. Ditertawakan teman sekelasnya. Ishan tidak tahan lagi dan langsung lari keluar. Saat itu Ishan tidak tahu bahwa orang tuanya mengunjunginya. Saat orang tua Ishan mengunjungi Ishan lari dan pergi ke lapangan untuk berlari mengelilingi lapangan tersebut untuk melampiaskan kecemasan dan ketakutan batin. Walaupun ayahnya khawatir, tetapi harus dipaksa. Demi menenangkan Ishan, kakaknya memberikan sebuah alat lukis yang lengkap dan ibu menemaninya tidur malam itu. Malam itu malam terindah bagi Ishan. Hingga esok harinya, orang tua meninggalkan Ishan lagi dan hidup Ishan kembali gelap. Ishan sempat ingin mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Untung ada temannya
yang menyelamatkannya. Kemudian ada guru baru yang mengajar di kelas Ishan, namanya Nikum. Dia adalah seorang guru kesenian nomor 1. Hari pertama dia mengajar, dia memberikan kertas kepada murid-muridnya, menyuruh murid menggambar dan berimajinasi. Karena menurutnya pemikiran anak-anak tidak boleh dibatasi dan harus dieksplor. Semuanya mulai melukis, hanya Ishan yang tidak bergerak sedikit pun dari tempat duduknya. Nikum sadar bahwa Ishan anak yang unik. Saat di ruang guru, Nikum mulai memeriksa buku-buku Ishan. Semua coretan merah dan guru lain memberi kritikan, bilang dia tidak rajin dalam belajar, dia lamban, dia malas, dia tidak bisa mengikuti aturan. Itu yang dilontarkan oleh guru-guru lain kepada Ishan. Nikum mulai mencari cara karena dia tahu mata Ishan membutuhkan bantuan. Nikum akhirnya pergi ke rumah Ishan untuk mencari tahu tentangnya. Di rumah Ishan, Nikum sadar nilai Ishan terus menurun dan tulisannya tidak kunjung membaik. Lalu Nikum menemukan sebuah gambar yang menarik perhatiannya. Nikum bertanya, "Gambar siapa ini?" Ibunya pun menjawab, "Ishan." Nikum kaget dan melihat semua gambaran Ishan di rumah itu begitu bagus dan menggunakan warna-warni yang begitu berani. Di pikiran Nikum, anak ini jenius. Nikum menjelaskan dan memberikan saran, tetapi ayah Ishan marah dan tidak setuju. Menurut ayahnya, anaknya tidak menurut, malas, dan tidak rajin. Dan dia jadi bodoh dan nilainya jelek. Beda dengan kakaknya. Nikum menjelaskan bahwa anaknya tidak bisa membedakan huruf yang hampir sama bentuknya. Dan Nikum mengatakan bahwa Ishan mengalami disleksia. Setelah dari rumah Ishan, Nikum ingin membantunya. Kelas hari itu dia menceritakan sebuah cerita. Nikum mengeluarkan foto instan maksud saya, lalu berkata, "Jenius yang cacat." Awalnya Ishan sempat grogi karena dia pikir guru akan mengekspos dirinya. Saat pembelajaran di luar kelas, Ishan mengeluarkan barang-barang dan membuat pesawat yang mengapung dan berjalan di atas air. Nikum membuat cara unik untuk membantu Ishan. Semuanya kagum atas apa yang Ishan lakukan tersebut. Begitu gembira hingga bertepuk tangan melihat karya Ishan yang bisa berjalan di atas air. Nikum mulai mengajarinya huruf dan angka melalui gambar agar dapat diingatnya. Alhasil, pelan-pelan Ishan mulai membaca huruf tulisan tangan mulai tulisan tangan mulai rapi, dan nilai ujian semakin bagus. Demi membangun rasa percaya diri pada Ishan, Nikum mengadakan lomba menggambar. Hari itu banyak yang datang dan Ishan mengeluarkan alat lukis yang kakaknya berikan. Pada awalnya Ishan itu tidak datang di acara lomba melukis tersebut. Nikum mulai cemas
karena waktu sudah berjalan begitu lama tapi Ishan tidak hadir. Tetapi tiba-tiba Ishan muncul dan dia mulai menggambar dengan alat lukis yang kakaknya berikan. Semuanya tertawa melihat lukisannya masing-masing. Nikum membuat lukisan Ishan yang sedang tertawa. Gambarnya begitu bagus. Itu terakhir kali Ishan tertawa saat keadaannya tidak baik. Jadi Nikum melukisnya. Akhirnya Ishan membuat lukisan yang bagus dan mengalahkan semuanya. Dia dapat juara pertama, semuanya bertepuk tangan. Ishan menangis dan memeluk gurunya Nikum. Dan akhirnya liburan pun dimulai. Semester yang ia lalui sudah berlalu. Ishan semakin lebih baik dalam belajar. Masalah-masalah di sini yaitu tuntutan dari orang tua. Yang kedua, tekanan di sekolah. Yang ketiga, kurang memahami karakter anak. Solusi yang dapat kita sampaikan, sebaiknya sebagai orang tua lebih memperhatikan dan jangan menuntut. Setidaknya biarkan anak mengeksplor dirinya. Dan sebagai seorang guru, hendaknya memahami kesulitan apa yang dihadapi di sekolah dan mencari metode pembelajaran yang baru, yang mudah ditangkap dan dipahami anak tersebut. Sebagai orang tua, tidak perlu memaksakan anak untuk harus terus belajar. Ada kalanya waktu belajar, ada kalanya waktu bermain. Jadi ada porsinya masing-masing. Tidak perlu orang tua itu harus menekan anak untuk belajar terus-menerus. Soalnya kalau anak terus-menerus belajar, otaknya malah semakin ngeblank karena dia terus-terusan tertekan. Kesimpulannya, kita bisa memahami bahwa mendidik dan menuntut anak terlalu keras bisa merusak mental dan pikirannya. Kritik boleh, tapi jangan sampai menghina dan mengolok-olok anak tersebut. Seorang guru yang bisa memahami kekurangan anak dan kelebihan seorang anak pasti punya cara tersendiri untuk memberikan pelajaran yang mudah untuk dipahami. Jika guru bisa membuat seorang anak berubah, kenapa sebagai orang tua tidak? Sedangkan background orang tua, adanya bimbingan dan support dari orang tua adalah hal paling penting di kehidupan seorang anak. Agar tumbuh kembang seorang anak itu berjalan dengan baik. Karena kasih sayang orang tua itu begitu penting, bukannya malah menuntut. Karena kalau anak selalu dituntut, dia makin terasa tertekan. Dia emosinya tidak terkontrol. Akhirnya dia jadi malas belajar, malas ke sekolah, dan malas akan berbagai hal. Setiap anak adalah bintang di bumi. Cukup bantu mereka menyeka debu, mereka bisa menjadi bintang yang bersinar. Istilahnya tidak usah terlalu menekan anak. Hanya perlu mendorong dia terus maju, mensupport apa yang dia inginkan. Agar anak itu berkembang dengan baik.
Tapi tidak jarang orang tua mengabaikan titik terang kepada anak, hanya melihat kelemahan mereka. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Demikian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.